Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 9A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Semoga sekarang sudah siap lagi setelah review yang pertama tadi, matematika. Sekarang kita mulai belajar bahasa Indonesia. Mari kita berkonsentrasi sambil menyiapkan buku bahasa Indonesia, buku Mahir Berbahasa Indonesia maupun buku bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud yang kita sebut dengan buku paket. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pagi kita lagi bisa belajar dari rumah. Kita bisa tetap langsung. Semoga dengan pertemuan ini akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Anak-anak, ini saya mau melanjutkan materi pertemuan yang selanjutnya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Jadi sekarang kita sudah menginjak pertemuan yang ke-7. Dalam kurikulum 2013 ini sebutannya sebenarnya mata pelajaran kita bahasa Indonesia. Meskipun kadang-kadang ada yang menyebutkan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi nama yang sebenarnya dalam kurikulum itu bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia untuk kelas 9. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa pada pertemuan yang keempat itu saya yang menyampaikan, kemudian pertemuan kelima dan pertemuan keenam itu Pak Marsono. Saya ingat kembali karena materi hari ini itu berhubungan erat dengan materi sebelumnya pada pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Yang lalu kalian tentu sudah mengenal teks diskusi yang sering kalian dengar dengan sebutan mengidentifikasi. Itu yang dimaksud dengan mengenal sebenarnya. Mengenal ciri khasnya apa. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi teks diskusi. Nah, itu mencakup pengertian teks diskusi, fungsi, dan ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kalian juga sudah menerima informasi yang ada di dalam isi teks tersebut. Dalam proses menelaah itu, termasuk yang pada pertemuan ke-6 yang lalu, itu ciri kebahasaan teks diskusi. Nah, materi tersebut sangat erat hubungannya dengan materi hari ini. Mengapa sangat erat? Karena dasarnya, jadi seperti pada bab atau materi teks sebelumnya, nah, teks diskusi ini tentu kalian kenal dulu untuk apa, ciri-cirinya bagaimana, kemudian
sudah kalian telah isi informasinya, kemudian kita kenali ciri bahasa yang digunakan. Nah, dari situ saat ini kalian harus aktif, bisa menghasilkan seperti halnya model teks yang sudah pernah dicontohkan, yaitu teks diskusi. Maksudnya menghasilkan teks diskusi itu bagaimana? Kalian harus bisa menghasilkan sebuah teks diskusi juga. Nah, begitu. Oleh karena itu, kita perhatikan kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus kalian miliki kali ini. Ini sebagai dasar kita belajar hari ini, yaitu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan yang meliputi intonasi, gestur, dan pelafalan. Hanya karena waktu yang terbatas, ini keterangan yang terakhir, aspek lisannya ini untuk sementara belum bisa kita bahas secara rinci. Karena harus ada dalam pertemuan langsung. Karena kita bisa praktik berdiskusi. Nah, baru kita ketahui ada unsur intonasi, gestur. Gestur itu gerak tubuh yang meliputi mimik atau perubahan raut muka, lafalnya, tinggi rendahnya suara, itu bagaimana itu dalam lisan. Nah, hal ini untuk sementara belum kita bahas di sini. Saat ini kita konsentrasi bagaimana kita bisa menulis teks diskusi. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita rinci. Yang pertama, menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung. Dan yang kedua, kalian harus menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang kontra atau sudut pandang lain atau berbeda. Jadi kontra di sini tidak harus bertentangan, tetapi pendapat yang berbeda itu bisa saja, begitu. Dan yang ketiga, kalian bisa menyajikan pendapat, argumen yang merupakan solusi atau penyelesaian permasalahan. Dan yang terakhir, ini sebagai produk atau hasil tadi, wujudnya tulisan, menulis gagasan atau pendapat yang mendukung dan kontra, serta solusi dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya dan aspek lisan. Nah, oleh karena itu bisa dirumuskan apa tujuan kita belajar hari ini. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat menyajikan gagasan argumen yang mendukung atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Dan yang kedua, siswa harus dapat menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang kontra atau berbeda atau pendapat lain atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang merupakan solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, menulis gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan. Nah, arahnya ini nanti pada ini produk atau hasil menulis teks diskusi secara lengkap. Sebutan lainnya nanti seperti itu.
Jangan kita lupakan sebelum kita membahas menulis teks diskusi secara menyeluruh, jangan kalian lupakan bahwa struktur teks diskusi itu meliputi 4 hal: isu, isi, dan simpulan. Nah, isu itu bisa diuraikan dalam isinya yang terdiri atas argumen yang pro atau mendukung dan argumen kontra atau menolak atau berbeda atau berpendapat lain. Begitu. Jadi kontra di sini jangan dimaknai menolak ya. Nah, bisa berpendapat berbeda, itu bisa dikatakan kontra juga dalam hal ini. Jadi sesuai konteksnya. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti dalam menulis teks diskusi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan yang selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan teks diskusi. Jadi kita ingat kembali ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Marsono yang lalu pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Ini kalian buka lagi nanti kalau lupa. Ini tidak perlu saya ulas lebih lanjut. Yang kedua, menggunakan kata emotif yang melibatkan perasaan dan pikiran, ini kata emotif. Yang ketiga, bahasa yang evaluatif, memberikan penilaian. Misalnya, wah hal itu penting, nah, misalnya begitu. Itu bahasa evaluatif yang mengevaluasi, bersifat mengevaluasi. Yang keempat, menggunakan kata modalitas. Ini derajat kepastian. Memang pastikah? Haruskah? Mungkinkah? Nah, begitu biasanya merupakan modalitas. Dan yang kelima, menggunakan konjungsi pertentangan. Nah, biasanya ada yang kontra ini bisa menggunakan kata-kata konjungsi tetapi, namun, meskipun demikian, bisa begitu. Dan yang keenam, menggunakan kata yang bersifat persuasif. Persuasif ini membujuk, mengajak, biasanya dengan argumen-argumen tertentu. Jadi kalau kontra, argumennya bagaimana? Kalau setuju, argumennya apa? Gitu. Jadi semua ada alasannya. Jadi kita biar terbiasa bertanggung jawab, sebenarnya begitu. Yang ketujuh, nah, kalian harus menggunakan bahasa yang santun. Ini yang penting. Ini dalam komunikasi, ini suatu hal yang tidak boleh kita lupakan. Karena kita harus selalu memilih kata-kata yang tidak menyakitkan hati orang lain. Paling tidak begitu. Kita pilih yang paling sopan, paling halus. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kasar. Begitu. Nah, bahasa dan struktur tadilah yang harus kita manfaatkan nanti dalam menulis teks diskusi. Jadi nantinya kalian juga harus bisa mempresentasikan presentasinya itu bagaimana untuk bisa berpresentasi. Kalau kita untuk bisa menyajikan nanti, mestinya pertama harus bisa kalian susun teksnya, menyusun teks diskusi. Setelah disusun, silakan disunting, menyunting teks diskusi. Menyunting itu merevisi, sebenarnya begitu, biar sempurna. Dan yang terakhir baru kita bisa menyajikan teks diskusi tersebut. Ini menyajikan ini bisa bermacam-macam. Memang bisa ada yang mengatakan selalu ditempel di majalah dinding enggak, atau yang lain. Jadi tidak harus demikian. Jadi kita kalau tatap muka langsung ya bisa menyampaikan hal ini kepada orang lain, itu termasuk presentasi teks, menyampaikan kepada orang lain atau dipublikasikan dalam majalah sekolah misalnya kalau ada. Nah, hal inilah yang merupakan bagian akhir teks diskusi yang harus kalian kerjakan nanti. Jadi wujudnya nanti berupa teks diskusi yang lengkap. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana menulis atau menyusun teks diskusi itu? Nah, tidak bisa langsung begitu saja kalian tulis langsung jadi. Tentu ada prosesnya. Nah, langkah-langkah menulis atau menyusun teks diskusi. Yang pertama, memilih dan menentukan topik. Jadi permasalahannya apa? Kita tentukan dulu. Jadi kita pilih, baru kita tentukan.
Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Untuk apa? Ini tujuan menulis teks diskusi. Yang ketiga, kita kumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik. Masalahnya apa? Yang ketiga, yang keempat, kalian harus bisa menyusun kerangka tulisan. Nah, ini dalam menulis, terutama teks, ini menulis teks ini harus ada kerangka. Selama ini sudah berulang-ulang, ini karena kalian sudah kelas 9, ini sudah banyak teks yang kalian tulis. Jadi kalau menyusun kerangka tulisan jangan bingung. Kalau masih bingung atau lupa ya nanti ditanyakan kepada guru yang menyampaikan. Kerangka tulisan ini wujudnya seperti apa? Ini boleh ditanyakan kalau lupa. Jadi saya berikan penjelasan singkat karena waktu yang terbatas ini. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan tadi menjadi sebuah teks. Apa maksudnya mengembangkan kerangka? Kerangka itu biasanya terdiri atas pikiran-pikiran utama yang biasanya dijelaskan dengan pikiran penjelas. Jadi hanya berupa kelompok-kelompok kata saja atau klausa itu. Nah, itu kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf. Nah, paragraf-paragraf kita sambung sampai menjadi sebuah teks lengkap dalam beberapa paragraf. Nah, itu mengembangkan kerangka seperti itu. Nah, setelah itu baru kita menentukan judul. Memang yang paling mudah menentukan judul itu setelah selesai menulis, baru kita tentukan. Memang tidak ada salahnya juga kalau ada yang menentukan judul itu di awal. Setelah tahu topiknya langsung ditentukan judulnya. Boleh saja, tapi nanti harus dicek kembali apakah judul ini sesuai dengan teks yang ditulis atau tidak. Nah, paling tidak itu. Ini langkah-langkah secara berurutan agar kalian tidak kesulitan dalam menulis. Dari awal tadi menentukan topik atau isu. Ya, topik atau isu. Tentukan topiknya yang akan ditulis. Jadi dipilih topik yang benar-benar dikuasai. Jangan sampai kalian memilih topik yang tidak kalian kenal. Misalnya bertopik masalah bagaimana penduduk asli Amerika datang, penduduk Eropa bisa sampai ke Amerika sehingga menjadi penduduk Amerika Serikat misalnya begitu. Itu kan kalau referensi kita tidak banyak kan tidak kita kuasai. Sebaiknya pilih topik yang tidak asing. Nah, sekitar kita saja, agar dalam pengembangan nanti tidak mengalami kekurangan bahan. Jadi pilih yang mudah saja, yang ada di lingkungan kita. Itu maksudnya pilih topik yang benar-benar kita kuasai. Selanjutnya, contoh, nah ini yang paling mudah ini. Apakah sarapan itu membuat jadi gemuk? Nah itu kan topik yang paling mudah itu, karena dekat dengan kita sehari-hari itu. Karena banyak pendapat tentang hal ini. Nah, misalnya begitu, itu memilih topik. Selanjutnya, yang kedua, menentukan tujuan. Nah, kita sudah tahu sejak awal tujuan teks diskusi itu apa sebenarnya. Tujuan teks diskusi adalah menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan berbagai pendapat. Ini oleh karena itu berbagai pendapat, ada yang mendukung, ada yang setuju, atau ada yang tidak setuju, ada yang berpendapat berbeda atau berpendapat lain. Yang sering kita sebut dengan kontra tadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan dalam topik. Tujuannya ke sana. Nah, setelah itu kalian mengumpulkan data. Ini juga sering kalian membayangkan ini, mengumpulkan data dalam menulis ini, selain bayangan kalian itu terlalu luas. Gitu. Nah, sekarang kalau data menulis teks diskusi, data apa itu? Nah, itu yang perlu kalian tentukan nanti. Data ini untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang yang berbeda.
Jadi kalau yang setuju, alasannya apa, itu juga berdasarkan data. Yang tidak setuju, alasannya apa, itu juga berdasarkan data. Data apa itu? Fakta atau kenyataan-kenyataan yang sering kita temui itu juga bisa menjadi data. Contoh-contoh atau bukti, atau bahkan ada pendapat pakar atau pendapat ahli. Itu bisa menjadikan dasar alasan kita mendukung permasalahan atau malah menolak permasalahan yang diungkapkan. Misalnya begitu. Jadi kedua-duanya harus ada argumen atau ada alasannya dengan menunjukkan fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar. Nah, itu misalnya. Yang selanjutnya, menyusun kerangka tulisan. Ini yang sering kita permasalahkan, membuat kerangka terus kalau menulis. Karena ada maksud mestinya, mengapa harus membuat kerangka dulu? Agar terarah tulisan kita, paling tidak begitu. Jadi kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman pengembangan ide, agar tidak menyimpang dari topik dan teks diskusi bisa tersusun secara runtut atau berurutan dan sistematis. Itu adanya kerangka tulisan yang kita perlukan itu. Jadi kerangka itu berupa ide-ide secara singkat, seperti halnya kalau kita membayangkan sebuah tulisan, sebuah paragraf itu kan ada di pokok atau gagasan utama. Kemudian gagasan itu dijelaskan oleh gagasan penjelas. Nah, wujud gagasan-gagasan itulah yang disebut dengan kerangka itu. Kita susun secara berurutan, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini kita ingat struktur teks diskusi bagaimana. Yang di awal itu kan ada isu. Nah, isunya apa? Bagian pendahuluan. Itu kita uraikan. Selanjutnya isinya itu ada pendapat yang mendukung, alasannya apa. Pendapat yang kontra atau menolak atau pendapat berbeda, alasannya apa. Kita tunjukkan di situ, baru kita simpulkan. Nah, minimal urutannya seperti itu. Jadi kerangka tulisan juga harus sejalan juga dengan hal itu. Nah, selanjutnya, bagaimana pengembangan kerangka menjadi teks diskusi tadi? Tentunya ini juga tetap harus berpegang teguh pada urutan struktur teks yang di awal, pendahuluan. Nah, kalian harus mengembangkan kerangka tadi, menulis paragraf pendahuluan, kemudian menulis paragraf pendapat mendukung, menulis paragraf pendapat menolak atau pendapat berbeda, dan yang terakhir menulis kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan pengembangan, itu maksudnya membuat kalimat-kalimat berdasarkan gagasan-gagasan dalam kerangka tulisan. Nah, yang terakhir dalam menulis nanti harus menentukan judul, karena judul ini sebagai nama teks itu. Jadi kita biasakan kalau sudah membuat teks, jangan lupa judulnya. Silakan tentukan judul yang menarik sesuai dengan isi teksnya. Biasanya judul itu sifatnya singkat, menarik, sehingga kalau menarik itu maksudnya nanti pembaca akan penasaran sehingga mau membaca teks yang kita tulis. Maksudnya begitu. Contoh, memajukan pendidikan dengan program Merdeka Belajar. Wah, ini ada Merdeka Belajar, ini apa ini? Memajukan pendidikan, sementara hal ini pernah kita dengar, karena ini hal baru. Nah, orang kan tertarik itu. Ini contoh judul. Selanjutnya, bahaya pergaulan bebas. Nah, ini juga cukup singkat. Bisa sebagai contoh judul. Dan tadi sudah saya ungkapkan yang bertopik sarapan. Ini bisa diberi judul dengan pertanyaan. Sarapan membuat gemuk? Nah, begitu. Meskipun sebenarnya kalimatnya kan, apakah sarapan itu bisa membuat orang menjadi gemuk? Nah, begitu. Pertanyaannya kan begitu. Tapi kalau sudah menjadi judul, cukup singkat saja.
Sarapan membuat gemuk? Nah, begitu. Itu akan menarik. Nah, begitu. Nah, pengembangan kerangka teks diskusi tadi, contoh pengembangannya mulai dari menulis pendahuluan. Nah, di awal ini pendahuluan ini harus bagaimana? Ini harus berisi pernyataan membatasi topik. Jadi topiknya tadi dibatasi. Jadi kalau masalah sarapan ya hanya masalah sarapan begitu. Atau makan pagi lah begitu. Kemudian latar belakangnya apa? Harus makan pagi. Nah, sudut pandang berbeda yang akan dibahas ini. Masalahnya mesti teman-teman kalian juga kan berpendapat berbeda-beda itu. Wah, saya tidak terbiasa makan pagi. Yang satunya lagi, wah kalau saya tidak makan pagi tidak bisa belajar, misalnya begitu kan. Nah, itu berbeda, seperti itulah menarik untuk didiskusikan gitu. Tapi ini di dalam teks. Nah, sebaiknya memang nanti kalau bisa tatap muka, diskusi seperti ini perlu kita biasakan sehingga kita bisa terbiasa berpendapat dengan bahasa yang santun kalau secara lisan. Ini sekarang secara tertulis dulu nih. Jadi tinggal yang tercetak tebal di atas itulah yang menjadi isi utama dalam teks diskusi bagian pendahuluan. Begitu. Bagi bagian isu pada teks diskusi merupakan bagian pemaparan hal yang memuat pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan bertanya, kalau pernyataan ungkapan ujaran untuk mengantarkan pembaca kepada masalah. Jadi dengan ada pendahuluan ini, pembaca akan diantarkan ke permasalahan atau persoalan yang didiskusikan. Ini contoh menulis pendahuluan. Ini pendahuluan yang singkat saja, tadi yang berhubungan dengan sarapan ini saya anggap menarik karena ini bisa hal yang dekat dengan kita dan kebiasaan kita nih. Ada kecenderungan para remaja putri menghindari sarapan karena takut gemuk. Nah, ini kan ungkapan ini kan mengantarkan pembaca untuk mau membaca selanjutnya nih. Nah, ini bagaimana ini? Benarkah dengan sarapan dapat meningkatkan berat badan kita? Nah, kita bertanya lagi, ini kan akhirnya ini pendahuluan yang cukup bagus, yang bisa mengantarkan pembaca agar mau membaca selanjutnya. Nah, isinya apa? Nah, selanjutnya ini ada isi yang pro dan kontra nantinya. Gitu. Ini pendahuluan. Selanjutnya isi teksnya. Selanjutnya menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung. Nah, ini yang mendukung ini pun harus ada alasannya nih. Jadi harus mendukung masalah sarapan tadi. Wah, kalau saya sarapan saja, bagaimana itu? Nah, itu kita tulis dalam bentuk paragraf. Nah, contohnya ini. Isi teks diskusi berupa rangkaian paragraf yang tersusun setidaknya 2 atau paragraf gagasan utama. Setidaknya 2 ya, berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5. Misalnya yang pro itu 2 paragraf, yang kontra 2 paragraf juga boleh. Yang penting ada minimal 2 pendapat yang berbeda. Paragraf ini berisi gagasan utama yang dilengkapi oleh alasan dan bukti pendukung. Jadi setujunya alasannya apa? Pendapat yang digunakan untuk mendukung pernyataan ini dalam diskusi. Nah, ini contohnya. Ini mendukungnya. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak sarapan itu dapat menurunkan berat badan alias mengurangi gemukan. Nah, ini yang tidak sarapan. Tidak sarapan dapat dikatakan puasa jangka pendek. Ini menurut Deddy Corbuzier ini yang dikatakan OCD, Obsessive Compulsive Diet, yang digagasnya dinyatakan bahwa dalam puasa singkat tubuh akan mulai untuk meningkatkan liposis, proses pelepasan lemak. Nah, ini yang mendukung ini. Hal itu dilakukan dengan menurunkan ilusi dan meningkatkan hormon lipolitik seperti glukagon, hormon pertumbuhan, dan katekolamin. Sel-sel lemak mendapatkan pesanan kuat dan membuka pintu mereka untuk terbakar. Ini alasannya yang setuju ini. Oleh karena itu, ini yang mendukung. Yang ada alasan-alasan dan ada pendapat pakar tadi kan sebagai alasannya, pendapat dari Deddy Corbuzier ini ya. Ini dijadikan alasan mendukung argumen. Nah, selanjutnya
menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang kontra. Nah, ini yang kontra. Jadi kontra ini jangan selalu diartikan menolaknya dalam hal ini. Pendapat berbeda itu bisa dalam hal ini, dalam konteks teks diskusi. Paragraf ini tersusun atas gagasan utama yang berbeda sudut pandang atau kontra. Paragraf ini berisi gagasan utama yang dilengkapi oleh alasan dan bukti pendukung. Ini pendukung maksudnya bukti pendukung berbeda, maksudnya begitu. Yang digunakan untuk menolak pernyataan atau pendapat dalam diskusi. Ini contohnya, kalian perhatikan. Perlu atau tidaknya sarapan pagi tentu menimbulkan pro dan kontra, menentang dan sebagian kalangan, menentang dari sebagian kalangan ya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kita selalu membiasakan untuk sarapan. Nah ini malah membiasakan untuk sarapan ini. Ketika beraktivitas dalam keadaan perut kosong akan memperlambat metabolisme yang akan menghambat pembakaran kalori. Ini alasan yang pendapat berbeda atau kontra. Jadi artinya dengan kata lain, sarapan pagi setelah perut kosong semalaman akan meningkatkan metabolisme tubuh, yang artinya pembakaran kalori akan lebih efisien. Justru efisien kalau kita sarapan. Namun, ini ada tanda-tanda namun begini nih, bentuk kontranya di situ, pendapat berbedanya di situ. Jika kita sarapan pagi, tentu kita akan lebih bersemangat. Nah, ini punya alasan. Kalau sarapan kita bersemangat dan mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas. Begitu contohnya. Nah, selanjutnya bagaimana menyajikan simpulan atau solusi masalah sarapan pagi tadi. Masalah sarapan ya, maksudnya begitu, atau makan pagi. Ini berisi simpulan yang ditarik berdasarkan 2 atau 3 gagasan yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat memberikan saran bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang dibahas. Jadi masalah sarapan ini bagaimana solusinya? Contohnya ini. Jadi simpulan ini merupakan pandangan pendapat terakhir yang bersifat menyelesaikan masalah. Jadi ini selalu sinkron mulai dari awal tadi sampai akhir. Awal terakhir itu simpulannya itu menyelesaikan masalah. Nah, itulah tujuan berdiskusi. Jadi dalam teks juga demikian. Teks diskusi maksudnya di sini. Ini contohnya. Nah, solusinya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 pendapat yang berbeda tentang pentingnya sarapan. Kita sendirilah yang akan memilih untuk sarapan atau tidak sarapan di pagi hari. Nah, begitu. Akhirnya solusinya ya silakan sajalah masing-masing itu. Kalau mau sarapan ya silakan. Banyak alasan tersendiri. Karena kondisi badan kita itu juga berbeda-beda. Ada yang memang terbiasa sarapan, ada yang tidak. Begitu. Tidak bisa dipaksakan itu seperti itu. Nah, ini namanya solusi. Jadi ada jalan keluar sebagai simpulan bagian akhir teks diskusi. Jadi wujudnya nanti seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian menulis teks diskusi, mulai dari awal itu ada judul, kemudian ada pendahuluan, ada isi, ada 2 argumen yang berbeda tadi, kemudian di akhir ada simpulan. Jadi dengan demikian tersusunlah sebuah teks diskusi yang lengkap. Jadi maksudnya lengkap itu bahasanya sesuai dengan bahasa yang benar, kemudian strukturnya, susunannya itu juga sudah sesuai. Gitu. Jadi sesuai dengan struktur, kebahasaan, dan memenuhi syarat kohesi atau perpautan bentuk. Bentuknya itu ada keterkaitan, itu kohesi. Dan koherensi itu ada pertautan makna. Ada hubungan makna yang kompak dan padu, itu namanya koherensi. Dengan adanya kohesi tadi, itu sudah kita pelajari pada ciri kebahasaan oleh Pak Marsono, dan sejak kelas 7 sudah pernah kita bahas itu. Agar menjadi sebuah teks yang lengkap dan baik sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Gitu. Dia dimasukkan dengan teks diskusi yang lengkap. Jadi ini saya ingatkan, koherensi ini, kekompakan ini
bisa antar kalimat dalam paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu harus kompak juga. Demikian juga kalau dalam teks secara keseluruhan, antar paragraf itu juga harus kompak, terpadu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam keseluruhan isi teks. Jadi mulai pendahuluan, isi, dan penutup itu merupakan satu rangkaian, merupakan satu kesatuan yang kompak dan padu. Terpadu, merupakan satu kesatuan sesuai dengan topik yang ditentukan. Jadi begitu. Baik, selanjutnya menyunting teks diskusi. Seperti halnya tulisan yang lain, sebelum kita kumpulkan tugas itu, sebelum kita sajikan, sebelum kita presentasikan, tulisan itu harus kita sunting lebih dahulu. Jadi maksudnya disunting ini bukan makna yang sering kalian dengar di masyarakat sekadar menyunting. Menyunting ini merevisi sebenarnya. Nah, begitu loh. Jadi sebelum dipresentasikan hasil pengembangan kerangka menjadi teks diskusi yang utuh dan lengkap, perlu disunting, ditelaah, direnungkan dengan mengidentifikasi kesalahan. Jadi dikupas, dicari kesalahannya yang mungkin masih ada. Masih kita temukan baik dari kebahasaan, bahasanya bagaimana, strukturnya, dan teknik penulisannya. Ini teknik penulisan itu diantaranya lurus tidaknya, atau bentuk tulisannya beraneka ragam, warnanya. Warna tinta kalian bisa berubah-ubah, apalagi memakai warna tinta warna merah misalnya. Wah, tidak pernah saya diberitahu, bukan begitu. Ya, kalau menulis dengan tinta merah, itu tidak betul, tidak tepat. Kecuali dalam bahasa cinta itu, artinya cinta itu merah itu. Tetapi bisa bermakna marah juga. Oleh karena itu, sebaiknya dalam tugas seperti ini, kalian tulis di dalam buku tugas kalian dengan tinta hitam atau tinta biru. Mengapa ini saya menulis seperti Bapak ini? Menulis judul menyunting teks diskusi. Nah, ini maksudnya biar mencolok saja untuk penjelasan contoh saja. Begitu. Jadi agar teks diskusi menjadi lebih sempurna. Jadi jangan lupa dalam menyunting ini diutamakan strukturnya bagaimana dan bahasanya. Aspek kebahasaan kalian perhatikan. Aspek kebahasaan itu termasuk tanda baca. Teknik menulis itu tanda bacanya, pilihan katanya, hubungan antar kata, hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf, dan judul apakah sesuai atau tidak. Begitu. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bagaimana? Ternyata menulis teks diskusi itu berarti kita harus bisa menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, atau sudut pandang lain, yang merupakan isi serta solusi atas permasalahan dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, perhatikan ini ada topik. Bahaya COVID-19 pada lansia dan generasi muda. Lansia itu lanjut usia ya artinya. Bagaimana kalau kita membuat pendahuluannya? Nah, ini harus kita buat hal yang sifatnya umum, yang mengarahkan pembaca untuk mau membaca atau menguraikan yang berhubungan dengan bahaya COVID-19. Nah, contoh ini seperti ini jawaban kalian. Misalnya, jawaban Anda bisa seperti ini. Berdasarkan topik atau judul tersebut dapat dibuat pendahuluan teks diskusi berikut ini. Ini contoh pendahuluan saja ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau nulis sesuai dengan tugas nanti yang lengkap. Ini contoh pendahuluannya. Judul jangan lupa. Tulisan judul kalian perhatikan. Ini ada kata sambung pada dan ini harus ditulis huruf kecil. Jika tulisannya tiap kata huruf kapital. Nanti kalau ada kata tugas seperti ini harus ditulis huruf kecil. Hati-hati itu anak-anak. Pendahuluannya contohnya bisa seperti ini. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat melalui cairan yang dikeluarkan oleh pengidapnya, baik lendir dari hidung maupun ludah dari mulut. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama di kalangan lanjut usia. Nah, misalnya begitu. Itu sudah mengawali teks. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan isi dan simpulan nantinya. Ini sebagai contoh soal saja, ini jawaban kalian seperti ini. Nah, selanjutnya kita refleksi.
Nah, saya sudah dapat menyajikan gagasan pendapat yang pro dan kontra. Saya sudah bisa menyusun atau menulis teks diskusi. Nah, itu bisa merupakan refleksi. Jadi kita akhiri pertemuan ini. Jadi ini bisa kalian baca pada buku Bahasa Indonesia halaman 137 dan Marbi halaman 192 dan 194. Tugasnya ini bisa kalian baca di Google Classroom secara lengkap. Silakan dibaca buku teks utama kalian halaman 151 sampai 154. Di sana tidak ada tulisan topik, ini saya tunjukkan topiknya. Di sana hanya tertulis judul kelihatannya. Ini yang pertama berhubungan dengan kebun binatang ini. Apakah binatang itu dikandangkan atau dibebaskan? Kalian memilih satu, bukan salah satu, Pak. Bukan memilih salah satu, memilih satu topik yang ada. Silakan dipilih, yang halaman 142 atau halaman 143. Yang halaman 143 ini berhubungan dengan komputer itu. Begitu ya. Silakan petunjuk lebih lanjut pada Google Classroom kelas 9A sampai 9K, silakan kalian perhatikan. Karena 9C, 9I, 9C dan 9K ini sudah ada Pak Dedi, nanti Pak Dedi akan menyampaikannya di Google Classroom. Silakan itu lebih lanjut di sana karena waktu yang terbatas. Ini waktunya sebenarnya tidak habis, hanya waktunya dibatasi karena harus dibagi dengan yang lain. Nah, begitu. Pertemuan selanjutnya nanti menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi akan disampaikan oleh Pak Dedi ya. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.